Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Tiffany Adelona Surbakti. Halo, saya Tiffany. Kemudian ada Heni Erlina Halo, saya Heni. dan Bayu Hari Prabowo, saya sendiri. Yang terakhir ada Tri Wulandari. Halo, selamat pagi. Saya Tri Wulandari. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil dari praktikum intervensi 3 organisasi kami di perusahaan Startup X. Next. Untuk pendahuluan di bab 1, latar belakang permasalahan, identifikasi diagnosis awal terkait dengan kondisi Startup X. Yang pertama, fokus pada pengembangan sistem dan penanganan kendala operasional. Kemudian serius mengatasi masalah kebocoran data oleh mantan pegawai. Kemudian ada pun profil perusahaan Startup X beroperasi dengan merek XX1 yang berada di alamat kantor pusat Jalan XX1 Yogyakarta. Ambisi besar perusahaan menjadi perusahaan untuk berkembang bersama baik dunia maupun akhirat. Prinsip dan nilai-nilai perusahaan, ada 5 prinsip utama yang membimbing perjalanan Startup X. Yang pertama, hadir untuk berpartisipasi dan dalam mensejahterakan umat dengan keyakinan bahwa produk dan layanannya dapat meningkatkan kualitas hidup orang banyak. Kedua, bertujuan memberikan solusi atas hasrat dan permasalahan manusia dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan inovasi sebagai fondasi utama produk. Yang ketiga, berkomitmen untuk melahirkan produk dan layanan yang menjadi nomor 1 di kategorinya, dengan mengutamakan mutu dan nilai terbaik. 4, merupakan wadah yang tepat bagi individu yang ingin berkembang dan bersama-sama mewujudkan cita-cita besar, baik dalam dunia maupun akhirat. 5, hadir untuk berbuat lebih pada orang-orang tercinta dan mereka yang membutuhkan, termasuk yatim piatu, kaum duafa, dan disabilitas. Visi perusahaan adalah menciptakan produk dan layanan pilihan konsumen. Sedangkan misi perusahaan adalah kepuasan pelanggan dan menjadi perusahaan terbaik bagi karyawan. Tujuan strategis dan komitmen pada nilai inti adalah integritas, inovasi, kepedulian sosial, dan keunggulan. Next. Tujuan praktik intervensi yang dilakukan merupakan serangkaian tindakan, kejadian yang diurutkan, dan direncanakan yang bertujuan untuk membantu organisasi meningkatkan efektivitas kerjanya, berupa mencegah akibat lebih buruk, mengembangkan ke situasi yang lebih baik, mengendalikan, mempertahankan keadaan yang sudah baik, dan mengembangkan ke arah yang lebih baik sesuai tujuan strategis. Manfaat praktik adalah identifikasi dan atasi masalah untuk mencegah akibat lebih buruk, menciptakan perubahan positif dan optimalisasi potensi, mempertahankan pencapaian tingkat efektivitas yang baik, dan bergerak menuju pencapaian tujuan strategis jangka panjang. Metode pengambilan data. Dalam metode angket, kami menggunakan teori dari Six Box Model. Dalam hal ini, Six Box Model angket digunakan untuk mengungkap beberapa dimensi organisasi, seperti aspek tujuan, aspek struktur, aspek penghargaan, aspek mekanisme penghubung, aspek hubungan atau relationship, dan aspek kepemimpinan. Angket diagnosis organisasi menggunakan Six Box Model dari Westbot, ditambah satu aspek sikap terhadap perubahan. Responden berjumlah 15 karyawan, dan kuesioner yang digunakan menggunakan teori Six Box Model Marvin Westbot. Next. Berikut adalah beberapa aspek
nomor item, dan juga jawaban. Metode observasi digunakan untuk pengumpulan data dengan mengamati perilaku, kejadian, atau situasi langsung di organisasi. Pengamatan ini digunakan untuk memahami interaksi antar karyawan, proses produksi, atau aspek-aspek lain dalam lingkungan kerja. Harapannya untuk mendapatkan perspektif data yang tidak terpengaruh oleh subjektivitas responden. Berikut adalah form observasinya. Kemudian ada juga metode wawancara digunakan sebagai interaksi langsung antara peneliti dan responden untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang pandangan, pengalaman, dan pendapat individu terkait dengan topik yang sedang diteliti, sehubungan dengan angket dan observasi yang sebelumnya sudah dilakukan, serta cross-check dengan HRD. Responden merupakan individu atau kelompok yang akan berperan sebagai sumber utama perolehan data dalam proses pengumpulan informasi. Responden berperan langsung dalam berbagai aktivitas pengambilan data, seperti mengisi angket, menjadi subjek observasi, dan menjadi narasumber dalam wawancara. Responden dalam penelitian ini merupakan karyawan startup X dengan kriteria sebagai berikut: laki-laki dan perempuan, usia 19-40 tahun, karyawan kantor pusat, dan status sebagai karyawan tetap dan kontrak. Hasil pengambilan data akan disampaikan oleh Mbak Triwulandari. Silakan Mbak Triwul. Baik, terima kasih Mas Bayu. Dalam hasil pengambilan data, menurut hasil angket, grafik deskripsi hasil survei berdasarkan pada aspek Sysbox model Westbord menunjukkan adanya kebijakan kompensasi yang tidak efektif, seperti skema bonus yang tidak jelas atau tidak adil. Baik, next. Dalam skema selanjutnya, 29 karyawan membutuhkan masukan dalam menentukan tujuan unit kerjanya. 12 karyawan merasa gaji dan tunjangan yang diterima tidak cukup dan bersifat tidak adil. Lama bekerja. Lebih dari 2 tahun, 27%, 1-2 tahun, 20%, kurang dari 1 tahun, 53%, yang menunjukkan mayoritas karyawan baru usia kerja kurang dari 1 tahun lebih banyak. Pendidikan. SMA sederajat 33%, S1 80%. Maaf, 60%. Status kerja. Untuk karyawan kontrak 53,3%, karyawan tetap 46,7%. Berikut merupakan tabel kritik dan saran dari perusahaan X. Hasil observasi. Berdasarkan hasil observasi, aspek-aspek yang teridentifikasi adalah sebagai berikut. 1. Tujuan dan visi misi. Mayoritas karyawan memahami tujuan perusahaan. 2. Karyawan dapat menjawab dengan lancar terkait goals perusahaan. 2. Struktur. Aliran komunikasi dalam perusahaan terlihat cukup baik. Kedua, terdapat pertemuan reguler untuk komunikasi informasi penting. Ketiga, penghargaan. Perusahaan memberikan bonus setiap bulan sebagai reward. 4. Mekanisme pendukung. Perusahaan menyediakan pelatihan, seminar, dan pengembangan yang sesuai. 5. Hubungan. Karyawan memberikan umpan balik yang dihargai dan menerima respon positif. 6. Kepemimpinan. Pimpinan memberikan arahan, pengawasan, dan bimbingan kepada anak buah. Berdasarkan hasil observasi terhadap aspek di atas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki fondasi yang kuat dalam upaya pencapaian tujuan dan visi misi perusahaan. Mayoritas karyawan memahami dengan baik tujuan perusahaan, dan komunikasi internal yang baik telah memberikan dukungan yang cukup untuk mencapai goals perusahaan. Struktur organisasi yang ada mendukung aliran komunikasi yang efisien, dengan adanya pertemuan reguler dan SOP yang komprehensif.
Penghargaan kepada karyawan baik dalam bentuk bonus bulanan, waktu istirahat yang memadai, dan kondisi fisik ruang kerja yang baik, dan memberikan motivasi dan kenyamanan. Hasil wawancara. Hasil wawancara dengan sejumlah pemimpin bahwa startup X memiliki fokus pada penyelesaian dengan visi dan misi, pengembangan struktur organisasi yang efisien, penghargaan berbasis kinerja, tantangan keamanan data, upaya memperkuat hubungan antar karyawan, dan perbaikan sistem. Selain itu, perusahaan ini memiliki kepemimpinan yang solid dan hubungan yang baik antara staf dan atasan. Poin-poin penting yang perlu digarisbawahi. 1. Pentingnya penyelarasan dengan visi dan perusahaan. 2. Pendelegasian dan implementasi. Ketiga, evaluasi kerja. Dalam perusahaan ini melakukan evaluasi kinerja di tingkat divisi dan menetapkan tujuan yang sangat jelas. Keempat, permasalahan kebocoran data. Terungkap bahwa perusahaan ini sedang menghadapi masalah terkait kebocoran data dengan mantan pegawai yang mencoba menduplikasi sistem. Kelima, kepuasan dan hubungan dengan rekan kerja. XR yang merupakan manajer dari HRD mengungkapkan bahwa perusahaan menjalankan kegiatan yang bertujuan mempererat hubungan positif antar karyawan. Keenam, kepemimpinan dan hubungan staf atasan. Supervisor operasional menyatakan bahwa struktur kepemimpinan dan hubungan staf atasan di perusahaan ini tergolong sangat baik. Terakhir, tantangan terkait sistem perusahaan. SPV Marketing menyoroti tantangan yang dihadapi perusahaan terkait sistem yang tidak efisien. Mengindikasi bahwa masalah dalam sistem perusahaan dapat menghambat efektivitas pemasaran dan perusahaan sedang berusaha untuk memperbaiki sistemnya. Data dokumentasi. Dari sebelah kanan ada Mbak Tiffany, sebelahnya ada saya sendiri, dan beberapa staf dari Startup X, beserta Mbak Heni dan Mas Bayu. Integrasi data. Integrasi data dari angket, observasi, dan wawancara menghasilkan gambaran tentang perusahaan, menunjukkan sejumlah isu dan kebijakan yang perlu diperhatikan, seperti perubahan dalam kebijakan kompensasi, persiapan untuk perubahan, sosialisasi aturan dan kebijakan baru, serta perubahan yang dibutuhkan dalam struktur organisasi dan sistem, dengan aspek-aspek sebagai berikut. 1. Gambaran organisasi menurut Sysbok model Westbot. Dari hasil angket menunjukkan bahwa ada kebijakan kompensasi yang tidak efektif, seperti skema bonus yang tidak jelas atau tidak adil. Kedua, diagram MEAN per item berdasarkan Sysbok model. Karyawan membutuhkan masukan dalam menentukan tujuan unit kerja. Dari hasil angket menunjukkan bahwa karyawan merasa perlu mendapatkan masukan dalam menentukan tujuan unit kerja. Ketiga, gambaran pekerja. Mayoritas karyawan adalah karyawan baru dengan usia kerja kurang dari 1 tahun. Kesimpulan wawancara. Terdapat fokus pada penyelarasan dengan visi dan misi perusahaan, pendelegasian tugas, dan penghargaan berbasis kinerja. Tinjauan masalah. Untuk tinjauan masalah akan disampaikan oleh Mbak Heni Erlina. Silakan Mbak Heni. Baik, terima kasih untuk Mbak Triwulandari. Selanjutnya yaitu analisis masalah, yang merupakan proses penyelidikan serta pemahaman mendalam terhadap suatu situasi atau kondisi yang dianggap tidak memuaskan atau menghadapi hambatan.
Tujuan dari analisis masalah ini adalah untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah, merinci kepada elemen-elemen yang terlibat, serta mengevaluasi dampak dan implikasi dari masalah tersebut. Next. Selanjutnya, yaitu dari identifikasi hasil pengumpulan data, yaitu meliputi aspek organisasi. Yang pertama itu kebijakan kompensasi yang tidak efektif, berkaitan dengan kebijakan serta praktik yang diterapkan oleh perusahaan terhadap kompensasi karyawan seperti bonus dan insentif. Berikutnya, kemampuan perubahan yang rendah, berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan, mencerminkan keseluruhan budaya dan fleksibilitas organisasi. Komunikasi antar departemen, yaitu masalah komunikasi antar departemen berpotensi serta mempengaruhi koordinasi dan kerjasama di dalam perusahaan. Yang terakhir, tantangan keamanan data, berkaitan dengan kebijakan dan praktik perlindungan data yang perlu diterapkan oleh perusahaan. Berikutnya aspek karyawan, yang mana karyawan baru yang memerlukan bimbingan. Sebagian besar karyawan adalah karyawan baru yang menunjukkan kebutuhan untuk membimbing dan melatih karyawan baru. Yang berikutnya, gaji dan tunjangan yang dirasa tidak cukup adil. Perasaan karyawan terhadap kompensasi yang mereka terima sehingga masuk dalam kategori aspek karyawan. Yang ketiga, perkembangan pribadi yang terbatas, di mana perasaan seperti ini, seperti yang diungkapkan oleh salah satu karyawan, perasaan dan pengalaman karyawan terkait perkembangan pribadi mereka, oleh karena itu masuk dalam aspek karyawan. Yang ketiga, sikap terhadap perubahan, di mana supervisor marketing menyoroti tantangan yang dihadapi perusahaan terkait dengan sistem yang tidak efisien. Next. Diagnosis masalah merupakan tahap awal dalam proses analisis serta penyelesaian masalah. Diagnosis adalah proses identifikasi serta pemahaman mendalam terhadap sumber atau akar permasalahan. Dalam konteks analisis masalah, diagnosis masalah membantu dalam merinci serta menentukan esensi dari masalah yang dihadapi. Poin pertama adalah area permasalahan. Yang pertama dari aspek organisasi terdiri dari kebijakan kompensasi yang tidak efektif, kemampuan perubahan yang rendah, komunikasi antar departemen, serta tantangan keamanan data. Berikutnya aspek karyawan. Karyawan baru yang memerlukan bimbingan, gaji dan tunjangan yang dirasa tidak cukup adil, serta perkembangan pribadi yang terbatas. Yang ketiga, sebelumnya rekomendasi, yaitu ada aspek organisasi di mana perbaikan kebijakan kompensasi, pengembangan kemampuan perubahan, meningkatkan komunikasi antar departemen, serta peningkatan keamanan data. Selanjutnya, aspek karyawan, program pelatihan dan pembinaan karyawan baru, tinjauan ulang kebijakan kompensasi dan tunjangan, serta mendorong perkembangan pribadi melalui pelatihan dan pengembangan. Sikap terhadap perubahan, yaitu perbaikan sistem perusahaan. Berikutnya yaitu terdapat diagram pohon masalah. Dapat disimpulkan bahwa kebutuhan-kebutuhan perbaikan pada perusahaan startup X
yaitu terdapat pada model perubahan manajemen, khususnya perubahan pada struktur dan sistem organisasi, termasuk di dalamnya sistem imbalan, sistem pelaporan, desain kerja, serta sebagainya. Berikutnya, yaitu tinjauan pustaka akan disampaikan oleh Mbak Tiffany Adelona. Baik, terima kasih Mbak Heni. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari manajemen perubahan yang merupakan adalah suatu pendekatan yang penting dalam konteks organisasi untuk mengelola, merencanakan, dan mengimplementasikan perubahan yang diperlukan. Perubahan ini terdiri dari 3 tipe yang berbeda, yaitu perubahan rutin, di mana telah direncanakan dan dibangun melalui proses organisasi. Yang kedua, perubahan peningkatan. Hal ini mencakup keuntungan atau nilai yang telah dicapai organisasi. Yang ketiga, perubahan inovatif yang mencakup cara bagaimana organisasi memberikan pelayanannya. Next. Selanjutnya, adapun tahap-tahap manajemen perubahan terdiri atas 4 tahap. Yang pertama adalah melakukan tahap identifikasi perubahan. Di sini diharapkan seseorang atau kelompok dapat mengenal kebutuhan perubahan dan mengidentifikasi tipe perubahan yang akan dilakukan. Yang kedua adalah melakukan tahap perencanaan perubahan. Di sini tahap ini harus dianalisis mengenai diagnostik situasional teknik, pemilihan strategi umum, dan juga pemilihan. Yang ketiga, melakukan tahap implementasi perubahan. Di sini terjadi proses pencairan, perubahan, dan juga pembekuan yang diharapkan. Yang keempat, merupakan tahap evaluasi dan umpan balik. Setelah melakukan evaluasi, diperlukan adanya umpan balik. Setelah itu, kita bisa kembali ke tahap 1 sehingga dapat memberi dampak pada perubahan yang diinginkan berikutnya. Next. Adapun sasaran perubahan itu terdiri atas beberapa sasaran, yaitu yang pertama, perubahan dalam struktur organisasi melibatkan beberapa aspek. Yang pertama adalah merumuskan tujuannya, melakukan perubahan misi, melakukan perubahan tugas pokok dan operasional, selanjutnya melakukan perubahan beban kerja. Berikutnya ada perubahan prosedur kerja, di mana melibatkan beberapa aspek juga, yaitu perubahan investigatif dan kebijaksanaan, perubahan manajemen dan gaya kepemimpinan, perubahan pengambilan keputusan, dan juga perubahan perencanaan. Next. Selanjutnya ada perubahan pengorganisasian, perubahan motivasi dan partisipasi, perubahan tugas operasional, dan juga perubahan pengawasan. Selanjutnya yang ketiga itu adalah perubahan dalam hubungan kerja antar personal. Dalam hal ini meliputi beberapa aspek juga, yaitu loyalitas kelembagaan, itu mendorong loyalitas anggota organisasi kepada lembaga secara keseluruhan, bukan hanya kepada individu tertentu. Selanjutnya ada kebijaksanaan tertulis, ini menekankan pentingnya menyatakan kebijaksanaan tentang sifat hubungan kerja secara tertulis. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan. Dalam hal ini, untuk sukses dalam program perubahan, penting bagi setiap individu untuk siap dan mampu mengubah perilakunya. Perubahan ini dipengaruhi oleh faktor internal, diantaranya adalah yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan adalah kunci untuk mengubah perilaku anggota organisasi. Semakin tinggi tingkat pengetahuannya, maka semakin mudah juga individu mengikuti perubahan sesuai tugasnya. Yang kedua ada keterampilan. Keterampilan baik fisik maupun non-fisik dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan baru. Perubahan keterampilan ini sulit dan terkait dengan pola perilaku naluri. Yang ketiga itu ada kepercayaan. Kepercayaan mempengaruhi sikap anggota organisasi dalam menggunakan pengetahuan dan keterampilannya. Yang keempat ada lingkungan. Lingkungan organisasi mempengaruhi perilaku anggota melalui penghargaan atau koreksi. Dan yang kelima ada visi organisasi. Tujuan organisasi ditentukan oleh visi dan sistem nilai, menciptakan lingkungan yang dapat mempengaruhi perilaku. Next. Pendekatan proses. Pendekatan proses adalah suatu cara atau metode pendekatan yang berfokus pada pemahaman dan pengelolaan proses dalam suatu organisasi atau konteks tertentu. Pendekatan proses melibatkan beberapa langkah, yaitu yang pertama identifikasi dan definisi proses. Langkah ini merupakan langkah-langkah yang diperlukan untuk dapat mencapai tujuan tertentu.
Yang kedua ada pemodelan proses. Setelah proses identifikasi, dilakukan pemodelan untuk menggambarkan visual atau dokumentasi tentang cara kerja proses, termasuk aliran kerja, input, output, dan juga peran individu yang terlibat. Yang ketiga ada analisis dan perbaikan. Dengan pemahaman mendalam tentang proses, organisasi menganalisisnya untuk mengidentifikasi potensi perbaikan seperti pengurangan waktu siklus, peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas, ataupun pengurangan biaya. Yang keempat ada pengukuran kinerja. Pendekatan ini menggunakan metrik atau indikator untuk menilai sejauh mana proses mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya ada pengelolaan dan pengendalian. Hasil analisis dan pengukuran kinerja digunakan untuk mengelola dan mengendalikan proses dengan mengambil tindakan untuk memastikan bahwa proses berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diharapkan. Yang terakhir ada kontinuitas perbaikan, merupakan pendekatan di mana organisasi secara terus-menerus meninjau dan memperbaiki proses-proses mereka untuk tetap relevan, efisien, dan responsif terhadap perubahan lingkungan. Selanjutnya. Kesimpulannya, pada kasus kami, Startup X menghadapi perbaikan utama, terutama dalam manajemen organisasi seperti struktur dan juga sistem organisasi, termasuk imbalan, pelaporan, dan juga desain kerja. Perubahan ini dipicu oleh kekuatan eksternal seperti perubahan pasar dan teknologi. Teori Lewin's three-stage model menyoroti tahap unfreeze, change, and refreeze dalam perubahan organisasi. Rekomendasi manajemen perubahan adalah menggunakan pendekatan proses, mengakui perubahan sebagai proses berkelanjutan yang harus terus beradaptasi dengan lingkungan bisnis yang dinamis. Pendekatan ini memungkinkan Startup X untuk tetap relevan dan kompetitif di tengah perubahan yang konstan. Next. Selanjutnya, rancangan intervensi akan disampaikan oleh Mbak Heni. Silakan, Mbak Heni. Baik, terima kasih. Yaitu rancangan intervensi, di mana intervensi merupakan tindakan melibatkan diri dalam suatu kondisi sulit secara sengaja dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi atau mencegah hal buruk makin terjadi. Tujuannya dari intervensi ini untuk membantu permasalahan pihak tersebut agar dapat terselesaikan. Dalam Cummings dan Worley 2009, intervensi terbagi dalam 4 kategori, yaitu intervensi human process, di mana terkait erat dengan disiplin psikologi yang diaplikasikan dalam dinamika organisasi, kelompok, dan hubungan interpersonal. Selanjutnya, intervensi teknostruktural, yang merupakan teknik perubahan yang berfokus pada isu teknologi serta struktural. Yang ketiga, intervensi human resource management, berkaitan erat dengan proses serta aktivitas mengelola sumber daya manusia. Pada umumnya, isu yang terkait adalah tentang bagaimana menarik serta mempertahankan talenta, menetapkan tujuan, menilai dan menghargai kinerja mereka, serta memastikan pengembangan karirnya. Yang terakhir yaitu intervensi perubahan strategis, yang mana fokus pada proses perubahan organisasi secara fundamental termasuk yang berkaitan dengan pilihan produk serta layanan yang ditawarkan di pasar. B. Rencana pelaksanaan kegiatan. Yang pertama ada tabel blueprint intervensi teknostruktural yang kami terapkan dan tabel blueprint intervensi human resource management di slide berikutnya. Yang ini teknostruktural, next. Yang ini research management, ada seperti yang diketahui di layar, yaitu ada program kegiatan, langkah-langkah kegiatan, tujuan, tim kerja, waktu, serta tempatnya. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Gimana Mas Bay? Apa ada yang kurang?